Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2651-2660. Di kedai teh, Geralt telah duduk di sudut ruangan. Melihat beberapa orang yang sedang meminum teh, kemudian seseorang menghampirinya. "Tuan, ini menu kedai teh kami. Silakan pilih," berkata pelayan menyerahkan menu kedai pada Geralt. Melihat-lihat, Geralt kemudian menunjuk sesuatu. "Ini udon dan ini sake. Apakah Anda memilih menu ini, Tuan?" berkata pelayan menjelaskan. "Ya, bawakan udon dan sake lebih banyak. Hari ini mungkin membutuhkan entry ekstra untuk perjalananku," berkata Geralt melirik tubuh seseorang yang duduk di bagian depan jendela kedai. Nona, aku ingin ini dan ini," berkata Nona Kimberly yang melihat menu yang belum pernah dia lihat. "Ini adalah sate kelinci. Apakah Anda yakin, Nona?" berkata pelayan. "Dan untuk minuman ini adalah sake. Apa Anda juga yakin untuk meminum ini, Nona? Apakah makanan dan minuman ini mempunyai efek?" berkata Nona Kimberly penasaran. "Sejauh ini efek pengobatan yang bisa ditimbulkan oleh daging kelinci dan sake dari kedai kami. Jika Anda mau akan kami siapkan," berkata pelayan dengan senyumanan. "Apakah Anda punya saran? Karena semua makanan di sini terlalu asing olehku," berkata Nona Kimberly mencoba agar pelayan memberikan saran. "Oke, semua sudah memesan. Apa ada tambahan lagi?" berkata pelayan memberi kesempatan pada meja Geralt. Mungkin secangkir kopi," berkata Nona Kimberly yang ingin merilekskan dirinya. "Baik, Nona." Kemudian pelayan segera pergi dan segera memasukkan pesanan mereka pada koki kedai. Di sisi jendela Geralt melihat sosok bersahabat, namun dari pandangannya sekarang, sepertinya pemuda itu memiliki rencana. Siapa dia?" berkata Geralt dalam hati. Saat ini pemuda dengan setelan pelajar sedang menikmati makan siangnya. Enak juga makanan alam ini. Mungkin akan lebih baik jika Blaise berada di sini," berkata lirih pemuda pelajar. "Baiklah, mungkin sudah cukup aku di sini. Dan lebih baik aku segera kembali." Beberapa pelajar kemudian membayar makanannya. Setelah membayar beberapa jumlah uang, pelajar itu kemudian pergi meninggalkan kedai dan sempat melakukan kontak mata dengan Geralt. Merasa bahwa ada yang salah dengan pemuda itu, sosok Geralt kemudian dengan cepat mengejarnya dan meninggalkan semua orang. Brak, meja tersenggol. "Anda mau kemana, Master Crawford?" berkata Jen terkejut karena Geralt tidak sengaja menyenggol meja dan menimbulkan bunyi. "Aku akan pergi, Pip. Kalian tetap di sini, nanti saya akan segera kembali." Setelah berkata Geralt kemudian keluar dari kedai dan mencari sosok pemuda pelajar itu. Namun saat dia melihat sekitar, tidak ditemukan sosok itu. Kemana dia pergi? Aura Ki sekarang sedikit mengecil, tapi masih bisa aku rasakan. Geralt kemudian berkonsentrasi dan menggunakan mata batinnya mencari sosok pemuda pelajar. Ketemu. Setelah merasakan kehadiran Ki pemuda pelajar, Geralt dengan cepat terbang ke arah hutan pinus. Dengan cepat sosok yang dilihat Geralt sekarang terlihat DP bayangan hitam. Dan Geralt terus mengejarnya dan tidak melepaskan pandangannya. "Siapa dia sebenarnya? Apakah dia mengincarku?" berkata Geralt terus membuntuti sosok bayangan hitam. Swos. Saat dalam pengejaran Geralt, pemuda itu terus berlari melewati beberapa pohon dan dengan cepat pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dia sungguh cepat. "Siapa dia sebenarnya?" berkata Geralt masih terus mengikuti sosok yang tak dikenalnya. Swos. Sebuah lemparan senjata kecil sekarang melayang di udara dan mengarah ke Geralt. Geralt yang melihat senjata kecil langsung melompat menghindarinya dan senjata kecil itu menancap ke badan pohon. "Ninja," bergumam Geralt yang melihat senjata kecil mirip dengan pisau ninja dengan lubang pegangan di bagian ujungnya. "Hei kau!" teriakan Geralt sama sekali tak menghentikan pemuda itu. Dia menambah kecepatannya dan seketika terhenti di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Berdiri dan membuka jubahnya, sosok pemuda pelajar menampakkan wajah aslinya. "Haha, instingmu lebih tajam dari apapun, rupanya. Dan sampai bisa mengejarku. Hebat," berkata sosok yang memakai topeng setengah tengkorak. "Master Crawford." Tertegun mendengar namanya diketahui oleh sosok yang tidak dikenali. Geralt kemudian berkata, "Siapa kamu? Dan apa tujuanmu sebenarnya? Katakan." Mata mereka masih saling pandang satu sama lain. Dan pandangan mereka sama sekali tidak bisa lepas. Baik sosok itu telah menampakkan sosok aslinya di depan Geralt.
Saat ini dia dengan cepat mengambil pedang besar di punggungnya. Namaku Grim dan aku berasal dari Lembah Pelangi, berkata Grim memperkenalkan diri. Lembah Pelangi, apakah kamu mengenal Blazewater? Berkata Geralt saat ini mencoba mencari jawaban. Lalu apa tujuanmu dan apa maksudmu mengundangku ke tempat ini? Haha, tentu aku mengenalnya. Blazewater adalah teman kecilku dan lahir di tempat dan tanggal lahir yang sama. Kami setiap hari selalu berlatih bersama dan melakukan apapun untuk bisa mencapai level tertinggi di ranah pemahaman, berkata Grim saat ini mengacungkan ujung pedang kepada Geralt. Ini seperti sebuah tantangan langsung yang ditunjukkan oleh Grim pada Geralt. Jadi kamu adalah teman Blaze. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Saat ini Geralt merasakan bahwa sosok Grim memang serius. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Cepat katakan. Belum sempat ada jawaban, Grim langsung memompa dan mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Geralt. Hup, lompat. Saat pedang hampir mengenai dada Geralt, dengan cepat Geralt melompat ke udara. Cieh. Jadi benar kamu ingin bertarung denganku? Baiklah, akan aku lawan kamu dengan tangan kosong, berkata Geralt kemudian segera mengeluarkan ki sejati. Majulah, Tuan Crawford belum kembali juga, berkata Nona Kimberly, melihat sekeliling dan tak lagi menjumpai sosok Geralt. Apa Anda mengkhawatirkannya, Nona Kim? Berkata Master Mateo. Mungkin dia mengikuti sosok pemuda dengan pakaian pelajar. Mungkin dia kenal dengannya hingga dia mencoba untuk mengejarnya. Memang selain Geralt, Master Mateo juga melihat gelagat aneh dari pemuda pelajar yang sekilas melihat ke arah Geralt. Kenapa Anda tidak memberi tahu sayang? Jika memang Tuan Crawford mengejarnya, berkata Nona Kimberly kemudian berdiri dan segera keluar dari kedai. Kalian tetap di sini, aku akan mencarinya. Dan ini bayar semua makanan ini. Nona, tunggu, kami ikut, berkata semua orang bersamaan. Dan kemudian mereka pergi tanpa arah dan hanya mencari beberapa petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Sepertinya ada beberapa jejak yang ranting-ranting patah. Dan kemungkinan arah mereka ke hutan. Bagaimana, apakah kita akan menyusul mereka? Berkata Master Erwin yang menemukan beberapa ranting yang patah akibat seseorang yang sedang dalam pertarungan. Oke, kita akan telusuri jejak ini dan kalian tetap waspada. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Thunder dan Black bahwa Dewa Iblis Merah telah mengikuti kita dan telah berhasil bebas dari gua ilusi. Lalu semua orang berjalan ke arah hutan. Nona, aku menemukan sesuatu. Lihatlah. Berkata Eren mengambil sebuah pedang kecil dari pohon. Ini. Bukankah ini senjata ninja? Jen yang memang ahli mengenai senjata langsung tahu kenapa senjata tersebut ninja, berkata mereka serempak setelah mendengarkan penjelasan dari Jen. Setelah mengetahui bahwa yang mereka cari adalah seorang ninja, semua termasuk Nona Kimberly segera menuju ke hutan. Dan benar saja mereka melihat Geralt dan seseorang yang belum mereka kenal sedang bertarung. Tunggu. Jangan gegabah, berkata Erwin menghentikan mereka. Kita lihat dulu situasinya. Saat ini Geralt yang sedang melakukan duel dengan seseorang bernama Grim. Mereka bertarung dengan sengit. Sampai beberapa pohon telah tumbang dan beberapa lagi hancur. Haha, hebat kau Master, berkata Grim yang melihat sosok Geralt tak berkutik sedikit pun. Beberapa saat kemudian Grim segera mengeluarkan teknik kebanggaan klan bayangannya. Dia bertapa di antara udara dan melayang dan seketika hawa hitam memenuhi seluruh tubuhnya, membuka mata. Shadow teknik, bebas bayangan segera terlihat dan sosok mereka dengan cepat mencoba menyerang Geralt. Teknik bayangan ini sungguh mematikan. Bagaimanapun, ini terlalu cepat. Sambil terus melihat bayangan-bayangan yang menyerangnya, Geralt mencoba untuk menghindar. Namun, satu bayangan berhasil mengenai punggung Geralt. Bak, tubuh Geralt sakit terkejut. Dan maju beberapa langkah ke depan. Tak ingin membuang waktu, Geralt seketika mengeluarkan teknik cahayanya. Armored Soul level 2. Sekarang sosok Geralt berubah menjadi sosok cahaya putih bersinar dan dengan cepat mengejar bayangan-bayangan yang mencoba untuk menghindari bentuk cahayanya. Cahaya dan bayangan saling beradu. Beberapa kali saling menghantam. Pohon-pohon yang terkena dua sosok cahaya dan bayangan segera meledak. Bom! Pohon besar meledak dan roboh. Bayangan dan cahaya yang melewati batu. Apapun yang mereka jumpai seketika hancur berkeping-keping. Karena beberapa Master dan Nona Kimberly berada di sekitar area pertarungan, melihat apa yang terjadi membuat mereka tak waspada. Salah satu bayangan dengan cepat mengarah ke Nona Kimberly yang berada tanpa perlindungan. Bak, tabrakan. Nona Kimberly yang tak sadar, terkejut ketika sosok bayangan mengenai tubuhnya, dan menabrak bagian perutnya. Darah dari mulut Nona Kimberly seperti keluar muntah dengan paksa. Bahkan saat ini mata Nona Kimberly seperti ingin keluar karena terkejut dan seluruh tubuhnya seketika mati rasa tak bisa digerakkan. Tak ada suara yang bisa diucapkan. Mulutnya seakan disumpal batu besar.
Semua Master dan Nona Kimberly berdiri di sebuah batu besar dan dengan ketinggian sekitar 3 orang yang ditumpuk, tubuhnya seketika terjatuh. Eren dan Jen mencoba untuk menangkap tubuh Nona Kimberly saat itu Nona Kimberly mencoba untuk mengayunkan lengannya agar Jen dan Eren menangkapnya. Bak, hampir jatuh hanya beberapa meter lagi. Sosok cahaya terbang ke arah Nona Kimberly. Cahaya itu kemudian merubah sosok manusia. Setelah menangkap tubuh Nona Kimberly, sosok cahaya putih langsung terbang ke atas udara. Bas, sosok cahaya putih memudarkan dirinya. Geral yang saat ini telah merubah kembali sosoknya berhasil menangkap tubuh Nona Kimberly yang tak sadarkan diri. Hanya terlihat matanya seolah-olah terbuka kecil. Nona Kim, hai Nona Kim, sadarlah berkata Geral mencoba untuk membangunkan Nona Kimberly. Dari sisi Nona Kimberly, yang saat ini melihat Geral dengan matanya yang redup memandang Geral dan perlahan kesadarannya hilang. Saat ini sosok bayangan yang mengetahui Geral dan beberapa orang ada di sekitarnya segera menghentikan serangannya. Grim terbang ke arah Geral. Haha, pertarungan kita telah diganggu jadi lebih baik sekarang aku akan undur diri. Dan Nona manis itu sepertinya terkena pukulan bayanganku. Terimalah. Grim melemparkan sesuatu kepada Geral. Apa yang dilempar seperti sebuah kantong obat ini adalah ramuan pemulih tubuh dan berikan obat ini dengan meminumnya. Dalam 3 hari Nona manis itu akan pulih. Geral yang menerima kantong obat dari Grim berkata kau. Apa sebenarnya maumu? Karena pertarungan kita telah diganggu. Aku akan undur diri dan aku akan kembali untuk bertarung denganmu. Walaupun sampai nyawa taruhannya berkata Grim yang ingin cepat pergi. Tapi sebelum Grim pergi Geral bertanya padanya apa hubunganmu dengan Blaze dan apa yang sebenarnya kau inginkan dariku. Baik-baik. Aku hanya teman Blaze dan hanya ingin tahu seberapa kuatkah sang pemilik roh legendaris. Kemudian tubuh Grim seperti ditelan angin menghilang seperti bayangan. Cie, apa yang diingin? Apakah dia mengincar roh yang ada dalam tubuhku? Berkata Geral menggerutu. Kemudian Geral turun dan jatuh ke tanah. Dan menggendong Nona Kimberly. Berjalan bersama para master menuju ke sebuah rumah penginapan di desa yang belum mereka tahu nama dan lokasinya. Saat ini mereka menginap di sebuah hotel kecil dan membaringkan tubuh Nona Kimberly yang tak sadarkan diri. Geral yang memang mempunyai pengalaman tentang teknik penyembuhan segera merawat tubuh Nona Kimberly. Apa? Kalian bisa keluar dari kamar ini dan bawakan aku beberapa baju ganti. Cobalah mencari di sekitar tempat ini. Jika memungkinkan kalian bisa mencari beberapa obat di sini berkata Geral meminta bantuan pada para master untuk mencarikan baju ganti untuk Nona Kimberly yang saat ini di beberapa bagian bajunya robek dan bersimbah darah. Baik, Master. Apakah luka Nona Kimberly terlalu parah? Hingga butuh 3 hari untuk sembuh. Bertanya Master Erwin. Dia mungkin terkena teknik racun dari bayangan Grim. Tetapi dia juga memberikan ramuan ini padaku. Apapun ini akan saya teliti terlebih dahulu. Jadi bawakan saja obat rasa sakit padaku. Akan aku coba untuk mengalirkan kiku ke tubuh Nona Kimberly berkata Geral pada yang lainnya. Master tertua. Apakah Anda bisa menjaga pintu kamar ini? Agar tak ada yang mengganggu pengobatan yang akan aku berikan pada Nona Kimberly. Berkata Geral mencoba untuk mengerti keadaan saat ini racun yang berada di tubuh Nona Kimberly mengalir perlahan ke jantungnya. Jika kita tidak cepat memberikan obat dan ramuan untuk mencegah racun langsung mengenai jantungnya, lebih baik saya akan mencoba untuk menggunakan teknik pengobatan rahasiaku. Aku masih mencurigai ramuan ini. Jadi cepatlah. Baik Master berkata mereka bersama. Karena mereka juga mengkhawatirkan keselamatan Nona Kimberly mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Eren kemudian datang dan memberikan beberapa baju ganti yang dia dapatkan dari toko pakaian di desa, dan menyerahkan pada Geral. Oh, terima kasih. Master berkata Geral Nona Aurora apakah Anda bisa memandikan dan menggantikan baju Nona Kimberly? Berkata Geral kemudian menyerahkan semua yang berhubungan dengan perempuan kepada perempuan lainnya. Baik akan aku lakukan berkata Aurora segera mengambil baskom air. Tunggu, saya akan keluar dulu. Panggil saya jika kamu telah selesai berkata Geral kemudian melangkah keluar dan disusul yang lain yang langsung pergi mencari beberapa obat dan keperluan yang mereka cari di desa. Geral dan Mateo berada di depan kamar inap Nona Kimberly. Sedangkan Eren dan Jen pergi untuk mencari obat-obatan dan Master Erwin mencari beberapa keperluan lainnya. Master apakah Nona Kimberly bisa selamat? Berkata Master Mateo. Iya. Jika memang ramuan ini memang benar bisa menyembuhkannya. Berkata Geral sambil memutar botol ramuan dan melihat benda bergerak di dalam ramuan. Dan terkejut berkata, kala jengking. Di sisi lain, Grim sekarang kembali menuju ke hutan pinus mencari-cari sesuatu di dekat jatuhnya Nona Kimberly. Srek, beberapa daun kering berserakan. Kemudian Grim mengambil sebuah daun kering.
Tampak setetes darah merah menempel seperti sebuah titik. Hahaha berdiri dan melihat titik darah merah di daun dan terkekeh kejutan. Hahaha. Sampai bertemu kembali Master Crawford sang pemilik roh legendaris. Srek srek srek. Saat ini setelah mengambil daun kering, sosok Grim seperti mendengar langkah kaki menuju ke arahnya. Setelah memasukkan daun kering ke dalam wadahnya. Telinga Grim berkedut. Dek. Siapa? Terkejut dan dengan cepat mengalihkan pandangan ke belakang tubuhnya. Grim mendapati sosok manusia berpakaian kuliah sama sepertinya. Dengan mata menatap tajam ke arah pemuda yang berjalan di hutan. Grim hanya diam tanpa berkata apapun dan melihat sosok pemuda kuliahan mendekat ke arahnya. Dan beberapa saat melewati tanpa mengatakan apapun. Srek srek srek. Pernah kuliahan yang sama seperti Grim saat ini dalam penyamarannya. Hanya memandang dan kemudian memalingkan wajahnya kembali dan terus berjalan. Sosok pemuda itu hanya menunjukkan ekspresi wajah masam dan tersenyum dingin setelah melalui sosok Grim. Grim saat ini merasakan adanya aura ki iblis dari pemuda itu, dan hanya terdiam tanpa berkata-kata lagi. Sampai sosok pemuda kuliahan berjalan jauh dan semakin jauh dari pandangan Grim. Bagi Grim saat ini prioritas utama adalah mendapatkan apa yang dia cari, dan rencana yang teratur untuk menghadapi Geralt. Sepertinya aku mengenal aurora ki iblis dari sosoknya. Berkata Grim dalam hati, mengingat aura ki iblis dari pemuda kuliahan. Dek, dia, iblis ular, berkata Grim meyakinkan diri, bahwa sosok yang baru melewatinya adalah sosok iblis ular yang hampir membuat Blaze terluka. Cieh. Lain kali kau akan berurusan denganku, akan kupenggal kepalamu. Dilihat dari sosok Grim yang mempunyai rencana terselubung, dengan mengambil bekas darah yang menempel di daun kering, sepertinya kejutan untuk Geralt akan menantinya. Dia bahkan tak merasakan ki iblisku secara langsung. Suatu saat akan aku lahap tubuhmu. Karena menggagalkanku memakan tuan istana berkata sosok pemuda kuliahan yang tidak lain adalah sang dewa iblis merah. Hahaha. Setelah tertawa, sosoknya kemudian kembali menjadi sosok asap hitam seperti ular besar dengan taring panjang. Sosoknya terbang menjauh dari hutan pinus. Dan berhenti di dekat lereng gunung untuk bertapa dalam beberapa hari. Memulihkan energi ki iblis yang terkuras dan memikirkan rencana Ni selanjutnya untuk mendapatkan sesuatu dari Geralt. Di sisi lain, saat ini Geralt sedang melakukan transfer ki ke tubuh Nona Kimberly yang telah dibersihkan dan berganti pakaiannya dengan bantuan Aurora. Semua master telah kembali dan membawa beberapa obat-obatan yang mereka dapat dari lelang dagang di desa, beberapa ramuan obat Cina dan beberapa lagi ramuan herbal. Dan Erwin kemudian kembali dengan membawa beberapa pakaian ganti untuk semua. Mereka semua masih menunggu di balik pintu kamar tanpa ada yang berani mengganggu Geralt. Hanya Aurora yang masih ada di dalam untuk membantu Geralt. Saat Geralt tak bisa menyentuh bagian vital Nona Kimberly. Bang! Aliran. Dari tangan Geralt sekarang mengalir cahaya ki dari tangannya. Bentukan seperti asap transparan dan beberapa berkobar membentuk nyala api. Posisi Nona Kimberly terduduk bersila di atas kasur empuk dan dibantu oleh Aurora memegang bagian pundak Nona Kimberly. Aurora mempunyai peran penting menjaga agar tubuh Nona Kimberly bisa berdiri tegak karena saat ini kesadaran Nona Kimberly belum pulih, dan masih dalam keadaan pingsan. Suara dari Nona Kimberly seketika muncul, dan dari tangan Geralt masih mengalir energi ki sejatinya. Terus-menerus mentransfer, dan menekan beberapa kali punggung Nona Kimberly dengan telapak tangannya. Batuk darah. Sontak di saat hentakan terakhir telapak tangan Geralt. Dari mulut Nona Kimberly keluar darah. Darah berwarna ungu banyak keluar dari mulutnya. Teriak Aurora kaget melihat banyak darah yang keluar dari mulut Nona Kimberly. Darah ungu. Dan kemudian darah ungu itu seperti mengguap dan beberapa saat kemudian dengan cepat menghilang. Itu racun iblis. Hanya saja jika dibiarkan terlalu lama, kemungkinan darah itu akan mengalir ke jantung Nona Kimberly. Dan kemudian membuat jantung merasa mati rasa. Sepertinya orang yang mempunyai racun ini bukanlah orang sembarangan. Terlebih dia memang tak ada niat membunuh sama sekali berkata Geralt kemudian menarik nafas dan berkata apakah kamu kenal dengan orang dari lembah pelangi yang bernama Grim? Grim, berkata Aurora terdiam sosok yang berada di hutan tadi sama sekali belum pernah aku melihatnya di lembah pelangi. Siapapun itu saya tak pernah tahu ada orang yang bernama Grim di wilayah istana Aurora berpikir keras. Lupakan. Nanti jika kamu ingat segera beritahu aku. Mengerti. Berkata Geralt mengalirkan pembicaraan. Geralt kemudian berdiri dan berjalan untuk mengambil botol di sebuah meja kecil. Aurora, tolong tetap dalam posisi ini dan benarkan kembali pakaian Nona Kimberly. Berkata Geralt berdiri dan menyuruh Aurora untuk memperbaiki pakaian atas Nona Kimberly. Iya, saya mengerti Master berkata Aurora menurut dan segera membenarkan pakaian Nona Kimberly yang memperlihatkan bagian vitalnya.
Geral membalikkan tubuhnya ke belakang menghindari tatap mata ke arah tubuh Nona Kimberly, dan berjalan ke arah pintu kamar dan beberapa master yang menunggu kabar baik dari Nona Kimberly. Kembali mereka melihat Geral keluar dari kamar, dan berdiri diam di samping Geral. Kemudian Geral membuka botol ramuan yang diberikan oleh Grim, dan mengambil kalajengking dengan sumpit yang dibawanya. Bak, lempar. Geral seketika melempar kalajengking dari botol. Sontak semua dibuat terkejut dengan adanya kalengking yang berada di dalam botol. Itu, Master Erwin terkejut, dan yang lainnya melihat sosok kalajengking seperti bergerak dan siap pergi. Belum sempat kalajengking pergi, Geral melemparkan sebuah sumpit dari tangannya. Blast! Sumpit menancap keras dan membuat badan kalajengking tak bergerak sedikit pun. Hanya beberapa kaki dan ekornya mencoba mengais lantai ruangan dan mencoba untuk terus bergerak. Jazz! Beberapa detik kemudian, sosok kalajengking berubah menjadi asap hitam pekat. Dan dari tubuh kalajengking keluar sebuah batu berkedip merah. Hanya beberapa kali kedipan dan kemudian redup. Geral yang menyadari keanehan batu merah kemudian berjalan dan menghampirinya. Tap, ambil. Tangan Geral mengambil batu merah dan melihat beberapa kali dan membolak-balikan batu merah hem. Apakah ini semacam radar pencari? Baiklah, aku mengerti. Tunggu saja kau Grim. Tuan Crawford. Apa itu sebenarnya? Berkata Master Mateo ingin mencari tahu. Oh. Batu merah ini, berkata Geral memperlihatkan kembali batu merah pada semua master ini hanya batu berlian merah dan mungkin akan berguna di masa depan. Saat ini Geral tak mau berkata jujur. Jika Geral mengatakannya kemungkinan mereka akan ikut terlibat lebih besar dengan sosok Grim dan Geral tak mau hal itu terjadi. Seperti halnya yang dialami Nona Kimberly saat ini. Baiklah. Jika tidak ada urusan lagi lebih baik kalian beristirahat dan berganti pakaian dan aku akan meminumkan ramuan ini pada Nona Kimberly. Dan menyusul untuk beristirahat setelah berkata Geral kemudian kembali membuka kamar Nona Kimberly dan Aurora. Malam hari. Di kamar Nona Kimberly. Saat ini di seluruh tubuh Nona Kimberly mengalir banyak keringat dingin dan menahan sakit di sekujur tubuhnya. Tok, tok. Sebuah ketukan pintu di kamar para master dan Geral. Geral yang saat ini masih terjaga dan memainkan batu merah kemudian berdiri dan menghampiri pintu kamarnya. Semua master telah terlelap dalam mimpi mereka. Hanya Jen yang sekarang terbangun dan melihat Geral berjalan ke pintu kamar. Krek, Geral terkejut. Ada apa Aurora? Master. Nona Kimberly, berkata Aurora tergagap. Nona, bisakah Anda melihat keadaan sekarang? Kemudian Aurora dengan cepat memegang tangan Geral dan menariknya. Geral hanya diam dan pasrah mengikuti arah tarikan tangan Aurora. Krek, Nona Kimberly merintih seperti menahan kesakitan. Master, apa yang terjadi dengan Nona Kimberly? Berkata Aurora yang langsung bergerak cepat memanggil Geral. Ini, jangan-jangan ulahnya, berkata Geral geram ketika mendapati tubuh Nona Kimberly seperti menahan kesakitan Fodo. Sialan, di dalam gua, di gunung. Grim yang saat ini berada dalam lingkaran sihir dan memainkan sebuah boneka jerami. Dia menusuk jarum ke arah boneka jerami. Hahaha. Memang mudah bagiku untuk menyiksa seseorang walaupun ini akan menguras seluruh energi sihirku. Baiklah lah, mungkin ini sudah cukup. Lebih baik aku bersiap-siap menunggu kedatangannya. Hahaha. Kemudian Grim berjalan ke arah meja batu dan meminum ramuan khusus mantra sihir Fodo memang membutuhkan energi sihir yang kuat. Lebih baik aku tak menggunakannya lagi atau resiko kematian datang padaku. Haha, berkata sambil melemparkan boneka jeraminya. Gluk, sungguh enak tuak ini, berkata sambil terus meneguk beberapa kali botol minuman air mineralnya Fueh. Geral saat ini tersadar dengan batu merah yang dia pegang. Batu merah seketika mengeluarkan ke depannya. Apakah batu ini benar-benar alat deteksi tubuh? Apakah dia sengaja memberikan batu merah ini agar aku bisa menemukannya lebih cepat? Geral berkata menggertakkan giginya. Baik, Geral saat ini belum bisa meninggalkan Nona Kimberly sampai benar-benar kesadaran dan kesehatannya pulih. Dan mengenai undangan pertarungan yang didapatkan dari batu merah, Geral akan menundanya beberapa hari lagi. Sial. Dia mau memperlakukan aku. Saat ini Geral yang telah mengalirkan kembali ki sejatinya untuk menetralisir energi jahat dari tubuh Nona Kimberly. Kemudian mengembalikan tubuh Nona Kimberly dibantu Aurora ke posisi tidur. Apakah dia akan baik-baik saja, Master? Bertanya Aurora cemas. Ia tak perlu khawatir. Saya telah mengalirkan ki saya untuk menetralisir energi jahat dari dalam tubuhnya dan dia hanya mendapat beberapa tujukan jarum secara tidak langsung, berkata Geral. Meyakinkan Aurora agar tidak cemas. Baik, saya mengerti, berkata Aurora melihat sosok Geral berjalan ke arah pintu. Rasa kagum pada Geral tumbuh di benak Aurora. Krek, beberapa master yang telah terbangun menunggu kedatangan Geral saat ini. Master, apakah Nona Kim baik-baik saja? Tanya Jen yang sedari awal menyadari ada sesuatu yang terjadi pada tubuh Nona Kimberly. Tak apa.
Lebih baik kita istirahat dan besok mungkin akan saya ajarkan pada kalian beberapa teknik untuk mengembangkan basis kultivasi kalian, berkata Geralt saat ini memutuskan untuk mengajari beberapa teknik pada masing-masing master yang mengikuti Nona Kimberly. Mungkin ada baiknya jika dari kalian bisa mengembangkan teknik yang nanti akan aku ajarkan dalam 2 hari ke depan, berkata Geralt kemudian membaringkan tubuhnya di kursi empuk dan memejamkan mata. Terima kasih master, berkata mereka bersamaan. Geralt hanya membalas dengan senyuman. Hari kedua di desa, Geralt memutuskan untuk berjalan-jalan pagi sebelum memulai pelatihan pada semua master. Dia berjalan ke arah resepsionis wanita dan bertanya, Nona, apa nama desa ini? Nama desa ini ya. Dulu tempat ini bernama Lembah Dingin dan sekarang telah berganti namanya menjadi Desa Bunga Mekar. Saya juga baru di sini dan saya juga bukan asli orang sini. Mungkin Anda bisa bertanya pada orang-orang asli desa ini atau sesepuh desa ini. Oh baiklah. Aku mengerti, berkata Geralt tak mau mengganggu lebih lama resepsionis wanita. Apakah Anda tahu di mana rumah sesepuh Desa Bunga Mekar? Anda bisa menemukannya jika Anda berjalan ke arah sungai dan di dekat sebuah jembatan Anda akan menemukan jalan setapak kecil yang mengarah ke rumah kecil di pinggir sungai ini, berkata resepsionis wanita mengarahkan. Oke, terima kasih. Kemudian Geralt keluar dari hotel dan berjalan mengikuti petunjuk dari resepsionis wanita. Geralt saat ini berjalan dan berhenti di sebuah rumah kecil. Dan tatapannya tertuju langsung pada seseorang tua yang sedang memberi makan ikan di sungai. Tapi, Tuan, permisi, berkata Geralt memberi hormat pada orang tua yang kemudian melihatnya. Oh, siapa Anda? Berkata pria tua. Saya Geralt Crewford dan saya baru di sini, berkata Geralt menjelaskan. Saya menginap di Hotel Grand Village dan saya hanya ingin bertanya beberapa hal tentang desa ini pada Anda. Mendengar kesopanan Geralt, pria tua kemudian tersenyum dan mempersilahkan Geralt untuk masuk dan duduk di kursi sambil melihat aliran sungai yang deras dan beberapa ikan kecil melompat. Setelah memberi makan para ikan, pria tua langsung memperkenalkan diri. Nama saya adalah Errol Ibai, saya adalah tetua di desa ini. Dan Anda adalah Geralt Crewford. Benar, berkata pria tua yang masih mengingat Geralt telah menyebutkan namanya. Benar. Saya minta maaf telah mengganggu waktu Anda, berkata Geralt kemudian memberikan satu slop rokok pada lelaki tua. Apakah saya boleh? Belum sempat Geralt menyelesaikan perkataannya, pria tua hanya mengangguk dan mengambil sebatang rokok dan menaruhnya di mulutnya. Geralt dengan cepat mengambil korek dan menyalakan rokok pria tua itu. Hahaha, kamu memang anak muda yang menarik, berkata pria tua menghembuskan asap rokoknya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Hahaha, saya sampai lupa untuk memberi Anda minum. Sebentar ya. Geralt hanya mengiyakan dengan senyuman. Kemudian pria tua itu pergi ke dapur dan kembali duduk menghadap sungai. Jadi apa maksud kedatanganmu ke sini? Menemui pria tua sepertiku, silakan katakan. Krek, belum sempat Geralt berkata-kata dan memulai pertanyaan. Sosok manis dan cantik keluar dari rumah pria bernama Errol Ibai. Gadis muda dengan setelan baju Cina menyuguhkan segelas teh kepada Geralt dan segelas kopi pada pria tua. Afrilia, apa ini tidak terbalik? Berkata pria tua, senyuman terlihat di wajahnya. Maaf, berkata gadis muda bernama Afrilia kemudian meletakkan gelas berisi air kopi pada meja Geralt dan secangkir teh pada pria tua. Haha, anak muda memang menarik. Tuan Crewford, ini adalah anak gadis saya bernama Afrilia, berkata pria tua memperkenalkan anak gadisnya. Kemudian hanya menunduk malu Afrilia berjalan pergi ke dalam rumah kecil. Geralt hanya membalas dengan senyuman. Apakah Anda bisa menceritakan histori desa ini? Berkata Geralt memulai, karena ada hal yang lain akan Geralt kerjakan, yaitu melatih beberapa master teknik basis kultivasi. Desa ini dulu bernama Desa Lembah Dingin. Karena dulu tempat ini dihuni oleh sepasang kekasih yang mempunyai kekuatan untuk membuat wilayah mereka seperti es, dan setiap tahun lembah ini terus-menerus turun salju. Daerah ini dikuasai oleh Raja Rubah Ekor Putih dan kekasihnya Rubah Ekor Hitam, berkata pria tua dan sambil meminum air tehnya. Dan mereka belum sempat menceritakan lebih lanjut, pria tua dikejutkan dengan suara anaknya. Ah, teriakan dari rumah seketika mengejutkan Geralt dan pria tua. Suara teriakan dari anak gadis tetua desa mengejutkan Geralt dan Errol Ibai. Keduanya kemudian langsung masuk ke dalam, menuju ke dapur rumah kecil. Ada apa? Berkata tetua desa yang sekarang melihat sosok tubuh putrinya menaiki meja dapur. Vater, ada kecoa, lihatlah, berkata Afrilia yang sekarang masih memegang sapu di tangannya. Haha. Dasar anak muda, setelah berkata kemudian tetua desa langsung meraih tubuh kecoa di tangannya. Apa ini yang kamu takutkan? Lalu tetua desa membawa keluar kecoa dan segera melemparkan ke air sungai. Geralt sendiri merasa ingin tertawa. Tetapi kemudian dia tahan. Hanya mencubit bagian perutnya sendiri. Bersama tetua desa, Geralt kembali duduk dan melanjutkan percakapannya. Setelah beberapa saat,
Tetua desa kembali menceritakan sejarah desa bunga mekar dalam beberapa tahun kemudian sepasang kekasih itu dihadapkan oleh sosok iblis yang menyerupai seekor harimau besar. Jelmaan iblis kemudian memakan sosok Raja Rubah ekor putih. Dan kemudian setelah mengoyak abis Raja Rubah ekor putih kemudian jelmaan harimau itu seketika melompat ke arah rubah ekor hitam. Namun sebelum itu terjadi sosok biksu berjubah emas yang mempunyai kekuatan tertinggi datang untuk menyelamatkan rubah ekor hitam. Dan dengan cepat membuat jelmaan harimau menurut pada kehendak biksu jubah emas dan menjadikannya tunggangannya. Kemudian dia mengatakan pada sosok rubah ekor hitam, apapun yang terjadi itu adalah karma dari setiap perbuatannya. Setelah mendengar perkataan biksu berjubah emas, rubah ekor hitam selalu murung dalam kesendiriannya dan tersirat dalam benaknya bahwa ternyata selama ini mereka telah banyak menyiksa para penduduk di desa ini yang membuat beberapa penduduk mati kedinginan. Setelah menyadari kesalahannya dirinya dan kekasihnya, rubah ekor hitam kemudian membuat dirinya menjadi sosok bunga dan bunga itu mekar hanya saat 10 tahun sekali dan kamu cukup beruntung nak. Karena besok adalah 10 tahun bunga itu akan mekar dan menampakkan keindahan dan aroma yang sangat harum dan ini selalu menjadi berkah tersendiri untuk desa ini. Di mana di setiap 10 tahun sekali akan ada banyak turis yang datang ke tempat ini setelah berkata panjang lembar tetua desa kemudian menyesap air tehnya. Lalu di mana bunga itu akan mekar? Kalau boleh saya tahu berkata Geral penasaran. Besok kembalilah ke sini dan akan saya tunjukkan di mana bunga itu berkata tetua desa melanjutkan menyesal teh. Apakah bunga itu tersenyum? Atau memang tempatnya terlarang untuk dimasuki oleh orang asing? Saat ini Geral memang sedikit penasaran. Dia berpikir bisa saja tetua memberi tahu lokasi. Langsung dengan memberi Geral arah. Namun semua itu lenyap ketika tetua desa kembali berbicara. Tempat bunga mekar itu sebenarnya adalah cerita bohong yang telah diturunkan oleh banyak tetua desa di masa lalu. Nama desa ini sebenarnya diambil karena setiap 10 tahun sekali ada aroma wangi dari bunga yang membuat seluruh desa mencium wangi bunga dan ketika banyak orang tahu bahwa di sini ada legenda itu, semua orang setiap 10 tahun selalu berkunjung tanpa pernah melihat bunga itu mekar. Lalu dari yang tetua katakan tentang biksu dan sepasang kekasih apakah itu benar atau hanya kebohongan? Berkata Geral rasa penasaran sedikit menghilang. Itu semua adalah cerita hanyalan dari orang masa lampau. Dulu sebenarnya wilayah ini sering menurunkan salju. Dan setelah bertahun-tahun karena letak geografis desa ini mungkin telah berubah karena pergerakannya dunia. Maka daerah ini tak lagi menurunkan salju dan musim di sini hanya ada 2 musim yaitu musim gugur dan musim hujan. Berkata tetua desa sekarang berdiri dan memanggil anaknya. Afrilia berkata tetua desa. Kemudian sosok gadis muda muncul kembali dan sekarang Geral juga ikut berdiri untuk pamit pulang. Afrilia. Kemarilah memanggil nama anaknya kemudian tetua berkata apakah kamu sudah berbelanja sayuran hari ini? Belum Fater berkata Afrilia menggelengkan kepalanya. Saat ini Geral telah berdiri dan berkata karena Anda telah mengatakan semua yang ingin saya tahu. Besok saya akan kembali ke sini dan melihat bunga seperti yang Anda katakan. Iya nanti kamu juga akan tahu kenapa cerita tentang bunga ini tidak masuk akal. Baiklah sebelum kamu pergi saya ingin meminta tolong pada Anda. Apakah Anda berkenan? Berkata tetua kemudian menyuruh anaknya untuk membawa keranjang belanjaan. Apa itu tetua? Berkata Geral setuju untuk kembali bantuannya. Bisakah Anda menemani putri saya untuk berbelanja? Karena hari ini kemungkinan banyak orang asing yang akan datang ke sini dan mereka semua datang dari golongan kaya. Saya takut putri saya akan terkena dampak buruk dari beberapa berandalan dari mereka. Berkata tetua desa menjelaskan maksudnya. Kalau begitu. Sebagai ucapan terima kasih saya bersedia menemanimu putri Anda berbelanja dan mengantarkannya pulang berkata Geral dengan senyuman senang. Tidak. Anda cukup mengatakan putri saya sampai depan toko sayur. Sehabis itu putri saya akan saya jemput. Karena ada beberapa urusan yang akan saya kerjakan sehingga saya tidak bisa menemani putri saya berbelanja. Berkata tetua desa yang memang saat ini dia harus mempersiapkan sesuatu hal untuk perayaan hari di saat seluruh desa mempunyai aroma bunga mekar. Baiklah. Kalau memang itu yang Anda inginkan, saya akan menemani putri Anda berkata Geral kemudian berjalan bersama Afrilia. Dalam perjalanannya, baik Geral dan Afrilia hanya terdiam sampai Geral membuka percakapan apakah Anda memang sering berbelanja dengan ayah Anda? Iya benar Tuan berkata Afrilia lirih. Panggil Geral saja. Dan kita sebentar lagi berpisah. Toko sayur ada depan berkata Geral sambil menunjuk ke arah toko sayur. Bak, sosok tubuh pria menyenggol tubuh Geral dan pergi tanpa meminta maaf padanya. Tiba-tiba dari arah belakang Geral muncul beberapa sosok pemuda yang berjalan tanpa melihat orang yang ada di depannya. Mereka semua terdiri dari 5 orang. 1 orang yang menyenggol tubuh Geral sepertinya dia adalah pimpinan gerombolan pria di belakang Geral. Semua menggunakan setelan pakaian mewah,
dan berjalan dengan tangan dimasukkan ke dalam saku. "Hei Tuan," berkata Geralt kepada salah satu orang asing yang menyenggol tubuhnya. Berhenti berjalan." Kemudian soal pria dengan pakaian mewah berbalik dan mendatangi Geralt. Bak, memukul. Pemuda dengan pakaian mewah kemudian memukul dada Geralt dan berjalan. "Apa masalah Anda? Kalian semua kemarilah dan lihat pemuda yang memanggilku," dengan kata Hei. Setelah dipanggil kemudian dengan cepat 5 orang yang dibeli Geralt berjalan dan menyenggol tubuh Geralt satu demi satu. Mereka lakukan dengan sengaja. "Bagaimana? Apakah Anda sudah paham maksud saya?" berkata pemuda itu kemudian menyalakan rokok dan menghembuskan di wajah Geralt. Geralt yang saat ini terdiam kemudian mengambil rokok pemuda itu dan menghisap dan melakukan hal yang sama dengan apa yang pemuda itu lakukan pada Geralt. "Hei, apa maksudmu?" berkata pemuda itu mengambil sebatang rokok lagi dan kembali menghembuskannya pada wajah Geralt. "Hahaha. Apa kamu sudah paham maksud saya?" Kembali hal itu terjadi sampai 5 kali. Apa yang pemuda itu lakukan? Geralt membalas hal yang sama. "Sialan. Kamu mencari kematianmu," berkata pemuda itu. "Kalian semua kepung dia dan hajar." Kemudian setelah diperintah oleh pemuda itu 4 orang dengan baju mewah mengayunkan beberapa pukulan bersama. Geralt saat ini menyadari hal apa yang harus dia lakukan tanpa menghadapi mereka secara langsung. "Nona Afril, menyingkirlah," Geralt berkata dan menyuruh Nona Afrilia untuk menyingkir dari mereka. "Tapi Tuan," berkata Afrilia khawatir. "Tidak apa-apa, serahkan mereka padaku," berkata Geralt meyakinkan Afrilia untuk segera menyingkir dan pergi dari area Geralt dan 5 orang yang sekarang mengepungnya. Hahaha, kelima orang itu tertawa bersamaan. "Kalian hajar dia," perintah sosok pemuda pimpinan gerombolan pemuda kaya. Kemudian mereka semua secara bersamaan melemparkan tinju mereka ke arah tubuh Geralt. Geralt hanya tersenyum kecut melihat kejadian ini. Kemudian Geralt seperti menghentikan waktu merubah posisi mereka seakan mereka akan saling tinju satu sama lainnya. Kondisi Geralt menghentikan waktu sama saja dengan Geralt bergerak cepat tanpa ada yang menyadarinya. Jika orang biasa yang melihatnya ini seperti sosok yang dapat menghentikan waktu, tapi bagi orang yang memiliki basis kultivasi ini hanyalah teknik gerak cepat. Dan setelah Geralt menyesuaikan posisi mereka dengan benar, Geralt berjalan ke arah Nona Afrilia dan dalam beberapa detik seakan waktu kembali normal mereka mendapati sosok yang mereka akan pukul tidak ada di tempat. Bak, retakan, bak, retakan, bak, retakan, bak, retakan, bak, retakan. Suara retakan tangan dari setiap orang yang memukul seketika terdengar. Ark, dengan cepat mereka semua berteriak kesakitan. Semua tubuh merasakan sakit di wajah mereka. Seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, mereka saling tuduh dan menyalahkan satu sama lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi?" berkata pimpinan gerombolan sambil mencari Geralt berada. "Ayo Nona Afril. Saya antar Anda sampai depan toko sayur." Melihat sosok Geralt yang sekarang berada di depannya, sontak Afrilia terkejut dan berkata dengan tergagap, "Baik, Tuan." Melihat sesuatu yang aneh terjadi, sosok Afrilia melihat Geralt dengan tatapan kagum dan bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja Tuan?" "Haha, kamu tak perlu khawatir," berkata Geralt dengan senyum keren. "Kita sudah sampai. Dan mungkin besok saya bisa mencicipi masakan Anda." "Iya, Tuan, saya tunggu Anda besok." Setelah berkata kemudian Afrilia masuk ke toko. Geralt sendiri harus memberi beberapa pelajaran tambahan pada gerombolan pemuda kaya. Jadi dia mendatangi kembali mereka. "Hei, lihat, dia ada di sini Tuan," berkata salah satu pemuda mendapati sosok Geralt berjalan ke arah mereka. Di hati Geralt saat ini seperti merasakan masa lalu. Dan dengan menyalakan sebatang rokok kemudian Geralt berdiri di hadapan pimpinan pemuda kaya. Plak, tamparan. "Apa yang kau..." Plak, tamparan. Belum sempat pemuda itu berkata, Geralt menamparkan pimpinan pemuda kaya itu. Semua orang yang menyaksikan dibuat tercengang oleh sosok Geralt yang seakan mendominasi di desa ini. Geralt sendiri tak sampai menggunakan kekuatannya. Dia hanya menggunakan kekasih manusianya. Namun sakit yang diderita pimpinan pemuda kaya sangatlah kuat. "Hei, beraninya kamu Mela." Plak, tamparan. Belum sempat pemuda kaya itu melanjutkan perkataannya, Geralt kembali menamparkan pipi pemuda kaya. Saat ini pemuda kaya hanya diam tanpa berkata-kata lagi. Plak, tamparan. Tamparan terakhir yang Geralt berikan dan berkata, "Bagaimana, apa Anda mau minta maaf?" Mendengar perkataan Geralt kemudian sosok pemuda dan 5 orang langsung membungkuk dan meminta maaf pada Geralt. "Kami minta maaf." Mereka dengan rasa takut kemudian berjalan menjauhi Geralt. Semua orang merasa kagum dan memberikan tepukan. Baru diketahui oleh Geralt bahwa gerombolan pemuda itu memang suka berbuat onar dan bersikap semaunya sendiri. Ini seperti halnya Geralt telah berbuat baik pada desa. Kemudian Geralt kembali ke hotel dan melakukan latihan pada semua master sampai sore hari. Hari ketiga, saat ini Nona Kimberly telah tersadar dan terbangun dari tidurnya. "Oh, sudah berapa lama aku tertidur?"
Guman Nona Kimberly yang kemudian bangun terduduk di kasur dan membuka matanya perlahan. Ark, apa yang kamu lakukan di sini? Teriak Nona Kimberly melihat sosok Geralt yang berada di dekat kasur dan akan mengambil air di meja. Ada apa? Ayo minum air ini, berkata Geralt kemudian menyodorkan air putih ke Nona Kimberly. Tunggu. Jawab pertanyaanku. Apa yang kamu lakukan pada tubuhku, berkata Nona Kimberly menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Melakukan apa? Saya hanya mengobatimu, itu aja yang selama 3 hari ini kulakan, berkata Geralt membela diri tanpa rasa bersalah. Apa 3 hari? Kemudian Nona Kimberly berkata dengan terkejut, jadi selama 3 hari ini kamulah yang telah menggantikan pakaian ini. Kamu jahat. Apa maksudmu? Berkata Geralt seperti merasa disalahkan dengan posisinya. Krek. Oh, Nona Kim. Sudah sadar, berkata Aurora kembali dari ruang tamu setelah makan pagi dengan para master. Tuan Crawford, ini saya bawakan makanan untuk Anda dan Nona Kim. Menyerahkan beberapa makanan kemudian Aurora berjalan untuk mengambil beberapa baju ganti. Tunggu. Aurora, apakah Tuan Crawford yang selama 3 hari ini merawatku? Berkata Nona Kimberly penasaran. Benar Nona Kim. Tuan Crawford yang telah membantu Anda hingga sembuh, berkata Aurora kemudian membuka kemarin pakaian. Saat ini Geralt hanya diam dan duduk sambil memakan jatah makanannya. Nona Kim, saatnya Anda mandi dan ganti baju. Mari akan saya bantu Anda ke kamar mandi, berkata Aurora kemudian berjalan ke arah Nona Kimberly. Lalu siapa yang mengganti pakaianku selama 3 hari ini? Berkata Nona Kimberly sedikit cemas. Itu saya dan Tuan Crawford selalu pergi ketika saya menggantikan pakaian Anda. Nona, berkata Aurora terkekeh mengerti maksud pertanyaan Nona Kimberly. Fueh, menarik nafas lega Nona Kimberly berkata Tuan Crawford, maafkan saya. Geralt kemudian membalas hanya dengan senyuman. Setelah melahap habis makanannya, kemudian Geralt berjalan keluar dan berkata, jika kalian sudah siap, kita akan mengunjungi rumah seseorang dan temui semua di bawah. Krek, Nona Kimberly saat ini terlalu sensitif terhadap lelaki di sekitarnya, dan selalu menuduh Geralt tanpa mempedulikan Geralt untuk menjelaskan. Matanya sekarang melihat sosok Geralt telah banyak membantunya. Mungkin lain kali aku akan mendengar penjelasan darinya. Nona Kimberly kemudian berdiri dari kasurnya dan meminta Aurora membantunya mandi. Aurora, bisa bantu saya membersihkan punggung saya, dan mengosok punggung saya. Mungkin beberapa debu menempel di pungguk saya. Baik Nona Kimberly, berkata Aurora kemudian membantu Nona Kimberly berjalan ke arah kamar mandi. Di depan hotel, beberapa gerombolan pemuda kaya kemudian menghampiri Geralt. Mereka datang dengan membawa 10 orang bodyguard dengan setelan jas rapi dan berkacamata hitam. Pemuda kaya dan kakaknya yang besar berotot berjalan menuju Geralt dan master lainnya. Itu dia orangnya, berkata pemuda yang sempat bermain dengan Geralt. Oh, jadiin orang yang telah menamparmu berkali-kali, berkata sosok tubuh besar dengan otot lengan yang besar. Benar, Kak Chris, berkata pemuda kaya yang ditampar Geralt. Kemudian menyuruh para bodyguardnya untuk mengelilingi Geralt dan yang lainnya. Master, memang apa yang Anda perbuat kemarin pagi? Dan kenapa Anda tak mengajak kami? Berkata Jen saat ini berjalan ke arah pemuda kaya. Hei, ada urusan apa Anda dengan master kami? Haha, Master, hei Tut, apa kamu berurusan dengan seorang ahli bela diri? Berkata Chris mengejek. Tidak tahu. Tapi dia memiliki keterampilan, berkata Tut yang masih takut akan ditampar lagi. Oke. Kemarin mungkin hanya kesalahan kecil yang dilakukan adikku. Yang bodoh, tetapi semua itu bisa kita bicarakan baik-baik, bukan, berkata Chris bijak. Bak, pukulan. Sebuah pukulan langsung melayang di muka Chris. Dan tubuhnya seketika melayang beberapa meter dan menabrak gerobak somai. Krak, retakan. Beberapa tulang Chris patah dan seketika jatuh pingsan di tanah. Semua orang yang melihat dibuat tercengang. Kau, hei, cepat kita kembali dan bawa kakakku pergi, berkata Tut merasakan aura ketakutan dari sosok Geralt yang masih mengepalkan tangannya. Master, berkata Jen yang saat ini melihat wajah Geralt terlihat ekspresi kesal. Hari ini aku mau makan enak. Jadi lebih cepat lebih baik, berkata Geralt kemudian membenarkan baju yang dikenakan. Merapikan kerah baju dan memakai kacamata hitamnya. Anda sangat keren Master, berkata Jen jujur ketika melihat dan mendengar perkataan Geralt. Jen merasakan sosok Geralt sebagai panutannya. Dan kemudian Jen melakukan hal yang sama seperti Geralt. Eren, Tuan Crawford dan semua. Ayo kita segera pergi, berkata Aurora yang sekarang berbalut pakaian modern. Dengan beberapa belahan paha terlihat dari rok pendeknya. Dan berjalan dengan Nona Kimberly yang memakai baju casual. Dengan rok panjang menjuntai dan beberapa hiasan kepala dan anting yang menggantung. Wajah kedua gadis itu seperti bayi yang baru lahir. Dengan pipi berwarna merah muda dan bibir merah darah.
Aurora dan Nona Kimberly sangat cantik hari ini saya sampai berkayal berkata Master Mateo yang masih berpikiran layaknya anak muda. Eren, Tuan Crawford dan semua. Ayo kita segera pergi berkata Aurora yang sekarang berbalut pakaian modern. Dengan beberapa belahan paha terlihat dari rok pendeknya. Dan berjalan dengan Nona Kimberly yang memakai baju casual. Dengan rok panjang menjuntai, dot dan beberapa hiasan kepala dan anting yang menggantung. Wajah kedua gadis itu seperti bayi yang baru lahir. Dengan pipi berwarna merah muda dan bibir merah darah. Aurora dan Nona Kimberly sangat cantik hari ini saya sampai berkayal berkata Master Mateo yang masih berpikiran layaknya anak muda. Baiklah kita pergi ke rumah Tuan Errol dan Nona Afrilia. Berkata Geralt kepada semua dan memimpin rombongan. Jarak hotel dan rumah tetua desa hanya berjarak 20 meter jadi mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Mereka berjalan sendiri dan hanya Eren dan Aurora yang selalu bergandengan tangan dan sesekali menempelkan badan mereka. Wajah Jen yang berjalan di belakang mereka terlihat kesal dan memutuskan untuk berjalan di depan bersama dengan Geralt. Guman Jen yang sekarang mendapati Nona Kimberly berjalan maju mendahuluinya dan dengan cepat meraih tangan Geralt dan menempelkan kepalanya di lengan Geralt. Bluk, kembali Jen dibuat kesal. Dan akhirnya memutuskan untuk berjalan dengan kedua Master Erwin dan Mateo. Semua akan indah pada waktunya berkata Erwin bijak dan memukul pundak Jen beberapa kali. Hufet, Jen menghela nafas. Hahaha Erwin dan Mateo tertawa bersama melihat Jen yang murung. Mereka semua berjalan di pinggir sungai melewati setapak jalan dan di depan mereka nampak rumah kecil dan 2 orang tua dan 1 anak. Mereka menunggu kedatangan Geralt dan lainnya. Beberapa jenis makanan di meja dihidangkan. Saat ini Geralt dan yang lainnya saling memperkenalkan diri. Oh, jadi yang termuda di antara kalian hanya pemuda Eren. Berkata Errol tetua desa senyum hangat dan ramah membuat mereka lebih cepat mengenal dan akrab Tuan Eren. Apakah Anda tertarik dengan putri? Eren yang sedang menengguk secangkir teh, tersedak dan menahan air di mulutnya. Kakek tua, apa yang kamu katakan? Berkata Aurora yang kemungkinan berdiri dan menahan kepala Eren dan menundukkan pasangannya dari Afrilia. Semua tertawa. Hanya Jen saja yang saat ini wajahnya hanya menatap jendela dan melihat sesuatu apa itu? Masih dalam pandangan Jen terus memperhatikan sosok roh yang terbang melintas di atas sungai. Pemuda Jen berkata Errol kemudian membangunkan lamun Jen pemuda Jen. Silakan nikmati masakan Afrilia. Ini ikan duyung bakar yang saya tangkap pagi-pagi tadi, sambil menyerahkan sebuah piring yang berisi ikan bakar. Oh, maaf tetua. Terima kasih berkata Jen yang sekarang melihat ikan bakar dan langsung melahapnya. Sungguh nikmat. Nona Afrilia pandai memasak. Tetua desa tertawa mendengar Jen mengatakan itu apa Tuan Jen sedang melamunkan putriku. Sehingga tidak mendengar bahwa masakan itu buatan istriku. Haha. Jen saat mendengar perkataan tetua desa wajahnya seketika murung dan jengkel sial hari ini sepertinya bukan hari keberuntunganku. Setelah beberapa jam berselang acara makan di kediaman tetua desa telah berakhir. Tuan Crawford. Seperti yang saya janjikan berkata tetua desa yang saat ini sedang duduk di teras rumah bersama Geralt dan yang lainnya masih berada di dalam. Iya. Tetua saya siap mendengarkan berkata Geralt dengan sedikit membenarkan duduknya silakan tetua ceritakan. Lokasi sebenarnya bunga mekar. Bukanlah di atas desa ini. Melainkan berada di gua bawah tanah di sungai ini berkata tetua desa menjelaskan dan inilah waktu di mana harum bunga mekar akan segera tercium. Sesaat setelah tetua desa mengatakannya, aroma wangi segera tercium. Dan beberapa orang turis yang berkunjung mencium aroma wangi dan mereka segera berhamburan untuk mencari di mana asal aroma wangi bunga mekar. Apakah kalian mencium aroma wangi? Berkata Jen mendengus baju Eren dan yang lainnya dan saat Jen mencoba mendengus baju Afrilia, sebuah tamparan mendarat di pipinya. Plek, Jen kemudian langsung memegang pipinya. Maaf, aku tak sengaja. Aku hanya memastikan aroma wangi bunga ini dari parfum siapa berkata Jen wajahnya seketika memerah. Benar. Yang Jen katakan tapi dari kita siapa yang memakai parfum wangi bunga yang jelas bukan di antara kita berkata Erwin mencoba memastikan. Ini adalah aroma wangi bunga mekar. Di desa kami setiap 10 tahun sekali selalu tercium aroma wangi bunga mekar. Ini adalah lambang desa ini. Desa bunga mekar berkata istri tetua desa. Maksud Anda? Sekarang adalah 10 tahun aroma ini muncul dan hari ini adalah waktunya. Berkata Jen berdiri karena terpikat aroma wangi bunga mekar. Benar. Saat ini para turis yang datang ke sini berlomba untuk menemukan asal wangi bunga mekar bunga istri tetua desa. Lalu apakah Anda tahu? Lokasi bunga mekar, berkata Erwin dan Mateo bersamaan. Menggelengkan kepala istri tetua tak mengatakan apapun lagi. Menurut orang desa ini, siapa yang bisa menemukan dan memetik bunga mekar maka dia akan memperoleh umur panjang.
Dan jika berhasil menemukannya itu bisa dijual kepada orang kaya dan dia akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Bahkan akan terjamin kehidupannya. Sampai 100 tahun, saat ini Aurora mulai angkat bicara. Apakah bunga itu belum ada yang berhasil menemukannya? Berkata Jen penasaran. Ada. Tetapi dia tidak mengambil dan memanfaatkannya. Dia hanya membiarkan bunga itu untuk terus hidup dan membuat wangi di setiap 10 tahun berkata Aurora menambahkan. Apakah Anda tahu siapa orangnya berkata Jen sekarang lebih bersemangat. Tanpa menjawab dan hanya tertunduk. Afrilia kemudian berjalan ke depan. Ayah apakah Anda telah menceritakan semua pada Tuan Crawford? Berkata Afrilia apakah memang keberadaan bunga mekar harus kita simpan selamanya? Saat ini, keberadaan bunga mekar memang selalu menjadi misteri di desa. Ya mungkin karena umurku memang sudah tak bisa lagi untuk menjaga dan kamu mungkin akan menikah dan tak mungkin bisa untuk mengikuti jejakku menjaga lokasi bunga mekar. Tetua desa berdiri dan memanggil Geral dan membisikkan sesuatu pada Geral. Mungkin ini saat yang tepat untuk membuat bunga mekar bisa hidup dengan tenang. Tanpa ada yang mengincar dan mencarinya lagi. Bila aku serahkan lokasi kepada orang lain, mungkin bunga mekar akan menjadi bahan lelang dan hanya akan menimbulkan perkemahan. Setelah membisikkan bebas kalimat kepada Geral, Tetua desa menyuruh Geral dan yang lainnya untuk kembali malam nanti. Karena lokasi bunga akan terlihat di bawah cahaya bulan. Malam hari, Geral, Eren dan Jen yang saat ini datang ke rumah tetua desa. Dan Master Mateo, Erwin, Aurora dan Nona Kimberly sekarang tidak ikut. Mereka tetap berjaga di hotel untuk sesuatu alasan. Apakah kalian sudah siap? Berkata tetua desa kemudian menaburkan beberapa remah roti di pinggir sungai. Beberapa ikan koi muncul dan melahap remah roti. Dari banyak ikan yang datang, area di sekitar ikan dan pinggir sungai terlihat membentuk sebuah lubang masuk. Ini, Geral tertegun melihat ikan seperti berjejer membentuk lubang masuk ke sungai. Tetua apakah kita akan melompat? Iya. Dan sekarang waktunya berkata tetua langsung melompat ke arah lubang yang diciptakan oleh ikan yang berkumpul. Hup, si susul Geral dan yang lainnya istri tetua dan Afrilia berjaga dan memastikan lubang ikan akan menutup jika semua remah roti telah dimakan habis oleh mereka. Di lubang sungai, Geral dan yang lainnya seperti berjalan di sebuah akuarium besar. Beberapa pandangan terlihat buram karena ada sebagian air sungai yang keruh. Ini seperti akuarium besar. Dan lihat es. Semua ikan berjejer dan di depan kita seperti ada gua. Apakah di sana bunga mekar berada? Berkata Jen yang melihat cahaya putih di depan lubang gua di bawah sungai. Ya. Saat ini kita harus bergerak cepat karena sebentar lagi pintu ikan akan menutup berkata tetua desa yang tidak bisa bergerak cepat sampai ke lubang gua. Beberapa detik kemudian beberapa ikan yang berkumpul seakan menutup pintu yang mereka buat. Ikan satu persatu kemudian pergi ayo cepat. Berkata tetua desa. Geral yang tahu jika sampai air sungai ini kembali ke bentuk semula segera meraih tubuh tetua desa dan berlari dengan cepat ke arah lubang gua di bawah sungai. Dan diikuti oleh Jen dan Eren. Biur, keadaan sungai sekarang seperti kembali normal. Di atas sungai Bunda, apakah mereka akan baik-baik saja? Berkata Afrilia cemas. Tenang. Selesai dengan apa yang dikatakan ayahmu dalam 3 jam ke depan kita harus memberi makan ikan-ikan sungai agar jalan kembali terbuka berkata istri tetua desa. Iya. Aku mengerti berkata Afrilia mengangguk. Di dalam gua sungai, kita hanya punya waktu 3 jam dari sekarang sampai istriku memberi makan ikan sungai kembali. Aroma wangi bunga mekar akan menuntun kita untuk menemukannya. Berkata tetua desa memastikan mereka semua paham agar segera kembali saat bunga mekar didapatkan. Kami mengerti, berkata Geral dan yang lainnya. Di gua bawah sungai, Geral dan yang lainnya sekarang berjalan di beberapa lubang gua dan hanya menemukan sebuah lubang dengan cahaya apakah di sana tempatnya. Berkata Geral yang kemudian mendatangi lokasi cahaya. Benar. Tapi berhati-hatilah. Di sini seperti ada medan pelindung dan jika kalian bisa lihat di depan tampak seperti udara yang membentuk dinding berkata tetua desa memberi peringatan. Bang, lemparan. Sebuah batu kecil kemudian dilempar oleh tetua desa. Bom, batu yang dilempar oleh tetua desa ke arah dinding udara seketika meleleh dan menguap. Apa? Jen dan Eren seketika terkejut melihat hal mengerikan di depan mereka. Saat ini Geral sendiri seperti tidak mendengarkan perkataan tetua desa. Dia seakan terpengaruh oleh wangi dari bunga mekar. Geral berjalan dan dengan beberapa gerakan mengangkat tangannya dan dengan cepat memasukkan tangannya seolah akan menyentuh dinding udara. Tuan Crawford, jangan, berkata Jen dan Eren panik melihat tangan Geral telah menyentuh dinding udara. Ses, terbakar, apa yang kalian pikirkan? Aku hanya ingin mencoba menyalakan rokokku. Dan ternyata bisa berkata Geral kemudian menarik sebatang rokok dari dinding dan kemudian menghisapnya.
Di saat seperti ini, berkata Jen sedikit kesal. Kau memang pemuda yang unik, anak muda, berkata tetua desa sedikit terkekeh melihat hal yang dilakukan Geralt. Kemudian mereka sekarang bersama menghadap ke dinding udara dan mencoba mencari pintu masuk ke dalam area bunga mekar tumbuh. Tetua, apakah ada jalan untuk melewati dinding udara, berkata Geralt yang masih berpikir cara masuk ke dalam. Sayang sekali tidak ada. Bahkan saya hampir saja terpengaruh oleh wangi bunga mekar. Jika seandainya saya tidak sengaja melemparkan batu kecil ke arah dinding udara. Saya sempat ingin mencoba namun saya ragu. Dan jika saya menceritakan ini pada orang yang tidak saya percaya, kemungkinan akan banyak menit korban jiwa dan tempat ini akan menjadi ramai dan menjadi tempat pertumpahan darah besar. Tetua desa menjelaskan. Kenapa Anda memberitahu kami? Berkata Jen penasaran. Itu karena sosok master kalian. Saya merasa bahwa dia akan mampu untuk menembus dinding dan memakai kekuatan yang terkandung di bunga mekar, berkata tetua desa melihat sosok Geralt bukanlah manusia sembarangan. Haha, bagaimana kalau saya coba? Berkata Geralt dengan senyum di wajahnya. Dan saat ini Geralt langsung memusatkan energi ki sejatinya dan beberapa detik aura ki sejatinya terpancar keluar. Baiklah, kita masuk. Armored Soul de Venese. Kemudian sosok Geralt berubah menjadi cahaya dengan rongga besar di dalam dan terbang ke arah tetua desa dan lainnya. Tubuh mereka masuk ke dalam rongga Armored Soul Geralt. Mereka terkejut melihat diri mereka masuk ke dalam cahaya Geralt. Dan dengan cepat Geralt mencoba menerobos dinding udara. Crash! Bentuk cahaya Armored Soul Geralt sekarang berusaha untuk menembus dinding udara. Dan perlahan dengan tekanan, memasuki dinding udara. Seperti ada lelehan di bentuk Armored Soul Geralt. Kejadian ini sama saat Geralt mencoba untuk menerobos sungai lemah yang penuh dengan cairan asam yang mengikis bagian kulit luar bentuk Armored Soul-nya. Dan pada akhirnya bentuk Armored Soul yang telah ditingkatkan Geralt berhasil menembus dinding udara. Geralt kemudian merubah bentuknya dan menempatkan tetua desa dan yang lainnya di tempat datar. Fui, itu sungguh mendebarkan, berkata Jen yang menarik nafas dalam-dalam. Apakah kamu takut, Jen, berkata Eren yang terlihat senang melihat Jen merasakan ketakutan. Saya belum menikah dan belum berkeluarga. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir dengan hidup saya di masa depan, berkata Jen sedikit marah kepada Eren. Haha, apakah karena keberuntunganmu berbeda denganku, berkata Eren mengejek. Dengan wajah muram Jen memalingkan wajahnya dan berhenti meladeni Eren. Kau lihat saja nanti. Tetua, apakah bunga itu? Berkata Geralt yang melihat sosok wanita sedang tertidur dan merangkul sebuah bunga besar. Itukah sosok kekasih Raja Rubah ekor hitam? Jadi selama ini cerita itu benar. Berkata tetua saat ini percaya akan cerita leluhurnya. Sepertinya aku melihatnya tadi pagi sebelum aroma wangi tercium. Roar, belum sempat mereka berhasil mendekat. Sosok wanita itu kemudian merubah dirinya menjadi jelmaan rubah besar dengan ekor hitam dan keluar dua taring besar. Hoap, rubah hitam kemudian melompat ke arah Geralt dan mengaum di wajah Geralt. Sosok rubah hitam seperti merasakan di dalam tubuh Geralt bersemanyam roh leluhurnya dan seketika karena melihat Geralt sepertinya tidak mempunyai niat buruk, dia kembali menjadi sosok wanita cantik dan terbang kembali ke bunga yang sedang mekar. Geralt sendiri merasa sosok wanita itu seperti mengenal roh di dalam dirinya. Apakah mereka saling berhubung? Nona Rubah, apakah Anda tidak menyerang kami? Berkata Geralt kemudian maju dan mencoba mendekati sosok wanita yang sedang merangkul bunga mekar. Roar, sosok wanita rubah. Tidak menjawab pertanyaan Geralt dan hanya membalas dengan awaman kecil. Seperti mengisyaratkan untuk mereka segera kembali dan pergi dari tempatnya. Geralt yang saat ini seperti melihat masa lalu wanita rubah dan sosok bunga mekar, dia kemudian merubah dirinya menjadi sosok cahaya putih dan masuk ke dalam bunga mekar. Jess, Geralt yang telah masuk, kemudian melihat sosok pria dengan janggut putih di depannya. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu adalah bunga mekar? Berkata Geralt yang melihat sosok pria yang kemudian merubah dirinya menjadi sosok rubah putih dan segera menyerangnya. Roar, siapa kamu dan mau apa kamu di sini? Berkata rubah ekor putih memperlihatkan taringnya dan menusuk tubuh Geralt. Geralt sedikit merintih. Melihat Geralt seketika rubah ekor putih terkejut. Dan dengan cepat melompat ke belakang dan merubah dirinya menjadi sosok pria berjanggut putih. Apakah kamu adalah seseorang yang akan membebaskan aku dari belenggu dan kutukan dewa? Berkata rubah ekor putih. Maksud Anda, berkata Geralt yang tidak mengerti apa yang dibicarakan. Sebelum aku datang ke wilayah ini, dulu tempat ini masih gersang dan tandus. Dan dalam sekejap daerah ini kemudian karena kekuatanku dan kekasihku, merubah tempat tandus ini menjadi tempat yang selalu diturunin oleh hujan salju dan daerah ini menjadi daerah yang penuh dengan butiran putih. Dan suatu saat ada dari penduduk desa ini yang mati karena kedinginan sampai seorang pendeta berjubah emas datang kepada kami.
dan mengatakan kami harus mengakhiri kekuasaan kami dan pindah ke lokasi di utara. Dia kemudian merubahku menjadi sosok bunga mekar ini dan kekasihku selalu menangisi keadaanku. Sampai pendeta itu berkata, jika nanti datang seseorang yang mampu membuat dirinya berubah menjadi cahaya, katakan padanya untuk membebaskan kami dari belenggu dinding udara dan kami harus mengungsi ke utara, berkata Raja Rubah Ekor Putih. Maksud Anda akulah yang akan membebaskan kalian, berkata Geralt tak percaya. Ya, sosok yang mampu melewati dinding udara dan menembus bunga mekar. Itu adalah sosok penyelamat kami. Jadi jika Anda memang bersedia menyelamatkan kami, di masa depan kami akan membalas kebaikan Anda dan terimalah pusaka mata ketiga ini dariku, berkata Raja Rubah Ekor Hitam kemudian menempelkan pusaka berlian di kening Geralt. Apa ini? Berkata Geralt ingin tahu lalu apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu. Itu adalah pusaka penglihatan di mana kamu akan bisa melihat sosok iblis yang bersembunyi bahkan tak terlihat sekalipun, berkata Raja Rubah Ekor Hitam menjelaskan, dan jika kamu berkenan, kamu bisa membebaskan kami dari belenggu hanya dengan menghancurkan bunga mekar, dan itu mungkin akan repot jika kamu tidak bisa memberi penjelasan pada kekasihku yang selalu bersama bunga mekar dan menjaganya. Tapi itu bisa dilakukan hanya dengan Anda mengatakan aku tunggu dirimu untuk berkelana jauh di utara, setelah berkata Raja Rubah Ekor Hitam kemudian menyuruh Geralt untuk kembali. Geralt kemudian kembali menjadi cahaya dan kemudian dia menceritakan apa yang dilakukan dan dilakukannya, dan Geralt kemudian membisikkan sesuatu kepada wanita rubah ekor hitam. Dan wanita rubah ekor hitam hanya tersenyum dan kemudian mengizinkan Geralt untuk menghancurkan bunga mekar. Keras. Setelah hancur maka sosok Raja Rubah Ekor Putih muncul dan bersama dengan rubah ekor hitam kemudian melambaikan tangan kepada Geralt dan pergi ke utara. Dan saat itu Geralt telah memiliki satu mata penglihatan, dan saat bunga mekar hancur dinding udara kemudian menghilang. Dan pada akhirnya sebuah kutukan dan kebenaran ramalan pendeta menjadi kenyataan. Kemudian mereka bertiga kembali ke permukaan. Berbeda dari sebelumnya. Sekarang desa mekar seperti terali butiran salju mulai turun. Hawa dingin seperti menusuk kulit Jen dan Eren. Bagi Geralt hawa dingin tidak terlalu mempengaruhi staminanya. Kemudian setelah mereka berhasil membebaskan Raja Rubah dan kekasihnya, setelah berpamitan dengan keluarga tetua desa, Geralt dan yang lainnya segera pergi ke penginapan. Krek, Master Crawford. Saat ini Master Mateo dan Erwin yang terbaring dengan wajah lebam dan darah yang keluar dari mulut mereka, mencoba untuk memberitahu Geralt. Bang, terkejut, Geralt dan yang lainnya. Sekembalinya dari rumah tetua desa dibuat terkejut oleh kedua master yang menjaga Nona Kimberly dan Aurora. Geralt melihat mereka penuh luka di mana-mana. Dan melihat kondisi Master Erwin yang tak sadarkan diri. Hanya Master Mateo yang terlihat masih tersadar. Kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Nona Kimberly dan Aurora? Berkata Eren panik melihat sosok Nona Kimberly dan Aurora tidak ada di kamar mereka. Master Crawford. Iblis tengkorak, itu. Berkata Master Mateo menyebutkan nama dan tak lagi bisa berkata kemudian tubuhnya pingsan. Geralt yang melihat bekas luka di punggung Master Mateo dan Erwin sama persis dengan luka yang ditimbulkan oleh sosok bayangan hitam di hutan pinus yang menyerang Nona Kimberly. Grim, berkata Geralt, yang sekarang mengeluarkan batu merah di tangannya. Master, apakah benar yang melakukan ini adalah sosok hitam di hutan pinus? Dan dia menculik Nona Kimberly dan Aurora, bertanya Jen yang sekarang membantu Master Erwin untuk dipindahkan tubuhnya ke kasur, dan Eren membantu Master Mateo dan membaringkan tubuhnya bersama dengan Erwin. Iya, itu ulahnya, berkata Geralt segera melihat kembali batu merah yang terus berkedip sial di licik. Kalian lebih baik jaga di penginapan dan rawat mereka dan berikan ramuan herbal ini untuk meringankan rasa sakit, berkata Geralt kemudian memberikan 2 botol obat herbal kepada Jen dan Eren. Aku ikut, berkata Eren yang khawatir akan keselamatan Aurora dan apapun yang akan terjadi nanti. Aku harus bisa menyelamatkan kekasihku. Geralt yang merasa sekarang Eren begitu mirip keadaan dengan dirinya berkata, baiklah. Eren akan ikut aku dan kamu Jen tolong untuk rawat mereka. Aku akan menghubungi keluarga tetua desa dan anaknya untuk membantu kita merawat Mateo dan Erwin, berkata Geralt yang sekarang langsung merubah wujudnya dan Eren masuk ke dalam wujud Armored Soul Geralt. Dan sebelum Geralt pergi dia segera menghubungi keluarga tetua desa untuk membantu perawatan kedua master yang terluka. Dan Jen yang saat ini masih berada di penginapan mendengar suara kamar diketuk. Tok, tok, Jen dengan waspada mencoba untuk bergerak dan berjalan ke arah pintu kamar. Dan di luar pintu sosok gadis yang mencoba untuk membuka paksa pintu karena tak kunjung dibuka seketika terjatuh dan menabrak tubuh Jen. Ark, Jen yang terkejut dengan tubuh seseorang yang berada di atas tubuhnya hanya terdiam, wajahnya seakan tak percaya bahwa yang terjatuh dan sekarang berada di atas tubuhnya gadis yang bernama Afrilia. Sampai beberapa menit sosok Jen tak bisa bergerak dan seolah mati rasa hingga sosok Afrilia berkata maaf.
Jen yang masih dalam keadaan membeku tak percaya dengan yang dilihatnya dan dengan apa yang terjadi baru saja. Kemudian mencoba melirikkan matanya ke sosok Afrilia yang telah bangun dan berkata kau. Tok, tok. Kemudian pintu kamar diketuk kembali dan langsung dibuka oleh Afrilia. Sosok dua orang tua datang ke kamar mereka. Dan Jen yang menyadari tubuhnya masih tergeletak di lantai segera bangun dari tidur bekunya. Maaf Tuan Jen. Tadi tidak sengaja karena pintu tidak segera dibuka maka saya mendobarak dengan paksa berkata Afrilia membungkukkan badannya. Oh, pemuda Jen selamat malam berkata tetua desa membangunkan lamunan Jen yang masih berdiri kaku. Dengan kehadiran Afrilia dan kejadian tersebut. Dalam hati Jen saat ini berkata tak selamanya kesialan datang padaku dan akhirnya Afrilia. Pemuda Jen, berkata tetua desa sambil menepuk pundak Jen pemuda Jen. Dan Jen akhirnya tersadar dan berkata tanpa sadar Nona Afrilia. Apakah kamu mau menikah denganku? Sontak tetua desa langsung berkata hahaha. Anak muda memang selalu berterus terang nada tua yang ditimbulkan oleh tetua desa membuat Jen terkejut dan langsung menolehkan wajahnya ke sumber suara. Apa? Yang barusan kukatakan. Dan tetua desa kenapa Anda di sini? Berkata Jen dengan gigi menggertak. Oh. Kami diminta bantuan oleh Tuan Crawford dan kami semua datang ke sini untuk merawat kedua master berkata Afrilia kemudian langsung menuju ke Master Matteo dan Erwin. Berkata Jen sambil mengangkat tangan mencoba meraih pundak Afrilia. Aku kira kamu akan datang sendirian. Apakah kamu jadi untuk melamar putri kami pemuda Jen? Berkata tetua desa memukul pundak Jen. Mahar kami sangat mahal berkata istri tetua desa sebuah rumah yang dibangun di tempat ini dengan 5 lantai dan 20 kamar untuk cucu kami nanti. Anu yang barusan. Hanya kelakar saya dan jangan dimasukkan ke dalam hati kalian berkata Jen gugup ketika mendengar apa yang dikatakan istri tetua desa. Hahaha. Anak muda memang aneh sering berubah pikiran dalam sekejap mata berkata tetua desa. Dalam hati Jen merasakan ketika kejadian itu seharusnya berlangsung lama dan kedua orang tua itu tidak datang. Itu akan membuat semua kesialan Jen terbayarkan. Namun apapun itu hari ini Jen merasa sebuah keberuntungan mulia menyapanya. Apakah kalian disuruh master untuk datang berkata Jen lebih tegap saat berbicara. Benar. Tuan Crawford yang menyuruh dan meminta kami merawat kedua orang ini sampai dia menyelesaikan urusannya. Oke. Silakan jika itu kemauan Anda. Kalian bisa membantu kami berkata Jen tetap dalam kondisi berdiri tegap. Gerald dan Eren yang sedang terbang di udara menuju tempat di mana batu merah saat ini menyala lebih terang master lihat di gunung itu. Terlihat cahaya api berkata Eren yang memegang batu merah. Kemudian Gerald segera menuju ke gunung dengan arahan dari Eren dan batu merah yang menyala. Sosok Gerald dan Eren sekarang turun dari udara. Mereka kemudian melompat turun dan Gerald segera merubah lagu wujudnya. Oh, selamat datang Tuan Crawford berkata Grim memberikan sambutan. Kau, dasar iblis licik, berkata Eren jengkel melihat sosok Grim di mana Aurora dan Nona Kimberly. Katakan. Berjalan Grim ke arah Gerald dan berkata mereka ada dalam lingkaran sihirku. Di sana sambil menunjuk dua gadis yang terikat dan disumbal mulutnya dengan sebuah lingkaran sihir di bawahnya menyala api sihir berwarna ungu kebiruan. Sret, Eren yang kemudian menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Grim segera mengambil langkah. Namun seketika dihentikan oleh Grim. Jangan mencoba mendekati mereka atau akan aku lenyapkan mereka dengan lingkaran sihirku berkata Grim kemudian mengeluarkan benda berbentuk kertas mantra mereka bisa selamat jika di antara kalian bisa mengaum ini dariku. Haha. Kau, berkata Eren kemudian melangkah dan mencoba untuk mengambil kertas mantra dari tangan Grim. Bruk, jatuh. Bahkan belum sempat Eren mencoba meraih kertas mantra dari Grim. Tubuh Eren serasa ditekan begitu keras dan terjatuh di tanah. Rintihan Eren yang sekarang mendapati tubuhnya jatuh ke tanah. Bruk, tekanan. Kemudian kepala Eren dikejutkan oleh tekanan dari kaki Grim yang menginjak kepala Eren sampai tanah membentuk cekungan dan retak. Krek, retakan. Kaki Grim kemudian menekan kepala Eren lebih dalam. Saat ini Gerald yang melihat Eren terjatuh dan melihat sosok Eren pingsan karena retakan di kepala. Sontak mendaratkan pukulan ke arah Grim. Dan Grim yang telah mengetahui arah pukulan Gerald segera melompat ke belakang dan berdiri di sebuah tugu batu hahaha. Dia hanya seseorang dengan tingkat kultivasi rendahan. Bahkan hanya dengan jarum ini akan lebih cepat untuk membunuhnya berkata Grim kemudian melempar jarum beracun ke tubuh Eren. Gerald kemudian mengeluarkan pedang emas Dawnraker yang telah dirasuki pedang milik Master Aetheris. Pedang kecilnya kemudian membesarkan diri dan tergenggam langsung di tangan Carry Gerald. Pedang seakan muncul dari lengan Gerald. Kreng, hentakan. Peduli Gerald seketika menghentikan arah jarum beracun Grim, dan mementalkannya ke tanah. Grim yang melihat kemudian mendaratkan kan bebas jarum lagi ke tubuh Eren yang terkapar pingsan di tanah.
Beberapa kali, Grim melemparkan jarum beracun miliknya dengan cepat. Geralt menangkisnya. Haha, lumayan untuk pemanasan bukan? Berkata Grim terkekeh. Geralt kemudian meraih tubuh Eren dan mengendopnya di belakang pundaknya dan melompat ke arah dinding gua di gunung. Meletakkan tubuh Eren dengan posisi duduk dan memeriksa bekas retakannya. Slap, kembali telapak tangan Geralt segera menyentuh bagian retakan di kepala Eren dan mengalirkan beberapa ki ke dalam tubuh Eren. Sun, sinar. Dari telapak tangan Geralt muncul sinar dan membuat retakan di kepala Eren berangsur menutup. Eren segera tersadar dan Geralt yang telah melihat kondisi Eren segera meminumkan pil penawaran rasa sakit ke mulut Eren. Minum dan istirahat dulu, dan setelah berkata Geralt kemudian membisikkan rencananya kepada Eren. Eren yang masih seperempat sadar, hanya mengangguk pelan. Tanda Eren mengerti. Baiklah, berkata Geralt kemudian berdiri dan segera melompat ke arah Grim. Saat Geralt melompat seketika angin di sekitar menghempaskan debu yang berterbangan. Wos wos wos. Grim terkejut dengan kedatangan Geralt apa? Geralt yang sekarang terbang dengan tekanan lompatan. Dan segera mengayunak Dawnraker yang telah di-upgrade menjadi sosok pedang besar dan keras. Cicil kematianmu Bas Asteris TD. Berkata Geralt mengayunkan tebasan pedang ke tubuh Grim. Dan Grim yang sadar dengan arah serangan Geralt, segera mengambil pedang besar di pundaknya dan topeng setengah tengkorak terlihat tersenyum pada Geralt. Merasakan akan terjadi pertarungan yang tak akan habis sampai salah satu wafat. Bang, dentuman. Kedua pedang saling bertemu. Memercikan cahaya api seperti las. Bergetar dan menderita. Kedua wajah saling menatap dan melihat. Mencoba kegigihan masing-masing. Grim kemudian menekan pedangnya dan segera melompat terbang ke belakang. Wah. Menarik sang legendaris. Ini menarik. Berkata Grim terkekeh. Saat ini Geralt memasang wajah serius dan benar-benar serius. Dalam beberapa pertarungan Geralt merasakan bahwa Grim adalah sosok petarung licik dan mempunyai banyak trik. Jika Geralt saat ini bertindak gegabah kemungkinan semua ini hanya sia-sia dan membuat orang terdekat akan menderita jika saat ini Geralt terperangkap oleh jebakan Grim. Cobalah ini, berkata Geralt. Kemudian dari telapak tangan kirinya terpusat aura ki yang besar. Terbang ke arah Grim dalam jarak beberapa meter dan kemudian mengayunkan lengannya. Teknik telapak puhuin. Beberapa tinju membentuk pusaran angin segera mengarah ke tubuh Grim. Grim dengan pedang besarnya menahan serangan Geralt. Tubuh Grim tergempar ke belakang. Menyekat tangannya yang seketika kaku karena menahan serangan Geralt. Masih ada trik kotor yang belum kamu pakai, berkata Geralt. Kemudian mengambil cincin perak. Ketika Geralt mengambil cincin perak dan meletakkan di jarinya, Geralt merasakan tangannya berkedut beberapa kali. Terdapat aliran listrik mengalir di tangan Geralt. Aliran listrik berasal dari cincin perak Geralt. Kemudian cincin perak berubah menjadi cincin dengan emas berkepala naga memakan lengan Geralt, membalutnya dan dengan cepat mengalir ke tubuh Geralt, dan menutup. Apa ini? Berkata Geralt yang sekarang terkejut dengan perubahan dari cincin zirah peraknya upgrade. Emas. Saat ini lengan Geralt yang terbalut lapisan emas. Terukir beberapa ukiran melengkung dan beberapa bagian lengan Geralt terlihat kuku tajam. Stop. Terhenti. Apa? Bagaimana bisa? Apakah cincin emas belum bisa aku pakai saat ini? Geralt mendapati balutan lapisan emas terhenti sementara. Hanya menutupi bagian lengan sampai pundak Geralt. Haha. Sepertinya sosok zirah emas yang aku lihat di lembah pelangi belum mencapai sempurna dan jika aku lihat, sosok itu hanya berkedip beberapa kali dan kemudian memudar, berkata Grim tertawa. Cieh, ini sudah cukup untuk bisa menghajarmu. Berkata Geralt sedikit kesal sekarang. Terlebih karena Geralt memang tak selalu serius dan menahan amarah ketika menghadapi beberapa musuh keras. Haha. Jika kau punya sosok emas, lihatlah aku dengan sosok iblisku. Berkata Grim. Kemudian menempelkan separuh wajah tengkorak dan merapatkan di wajah setengah tengkoraknya. Zerit, listrik. Seperti halnya Geralt, Grim yang telah berkultivasi menjadi sosok bayangan iblis dengan teknik ninja iblis, sekarang membuat dirinya dimakan oleh topengnya sendiri. Hahaha. Sosok dari topeng tengkorak seakan menertawakan Geralt. Dan dari tubuh Grim, muncul hawa dan aura hitam pekat mengitari seluruh tubuhnya. Asap hitam membalut tubuh Grim. Dan dalam sekejap tubuh Grim menyerupai manusia dengan banyak armor balutan tulang tengkorak. Hahaha. Geralt yang melihat wujud Grim sekarang tersentak dan wajahnya sedikit pucat. Jika Geralt saat berada dalam ujian Master Arteris tidak gagal dalam ujian terakhir, mungkin sosok Grim akan dengan cepat dihabisi Geralt. 3 rintangan dilalui oleh Geralt dengan mudah dan 1 ujian Geralt tak bisa menahan amarah dan seketika itu dalam benak Geralt. Jika dia tidak dapat mengontrol emosi dan amarahnya, maka semua akan berakhir dengan kematian. Geralt kemudian memusatkan pikirannya dan berkonsentrasi, mencoba untuk mencari titik lemah Grim. Dan membuka mata.
Cie, sial, aku masih belum bisa mencari di mana letak vitalnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Berkata Grim siap meluncur ke arah Geralt. Saat ini hujan salju mulai turun di daerah desa bunga mekar. Hal ini disebabkan karena kutukan dan belenggu Raja Rubah dan kekasihnya telah terlapas dan menyisakan jejak mereka dengan hujan salju. Dek, tato naga menekan jantung Geralt. Seakan memberi tahu Geralt akan bahaya yang akan menimpanya. Kemudian Geralt dengan cepat mengayunkan pedangnya. Kreng, tabrakan. Geralt melihat wajah tengkorak Grim tersenyum padanya dan dengan sekejap melewati tubuh Ni. Apa? Rintihan Geralt. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.